baik. Pada saat ini kita akan praktek coaching, di mana saya sendiri sebagai pengamat atau observer, Meli Agustina sendiri, dan nantinya coach itu adalah Ibu Retina Reman, dan coachnya Ibu Kristina Rintawanti Peranginain. Nah, sebelum kita melakukan praktik coaching, saya sebagai pengamat ditugaskan untuk mengisi rubrik penilaian yang sudah ada. Karena rubrik penilaian itu berpusat untuk coach, ya coach dalam arti ini itu adalah Ibu Retina Reman, di mana rubrik penilaian itu berisi antara lain yang pertama mengenai kompetensi. Nah, kompetensi orang coach, mana coach itu juga harus nanti dalam percakapan mengikuti alur TIRTA, di mana TIRTA itu adalah tingkatan dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di mana setiap bagian-bagian alur TIRTA itu mempunyai poin-poin pertanyaan yang sangat penting diajukan kepada coach kita. Nah, yang saya ingin kepada Ibu Retina sebagai coach saat ini adalah potensi apa yang Ibu miliki dalam praktek coaching kita hari ini? Tentu dalam proses ini saya itu berharap bahwa saya akan memiliki pertama itu mendengarkan aktif, itu yang ingin saya latih ya, mendengar aktif, kemudian perhatian penuh, dan pengajuan pertanyaan berbobot. Itu ketiganya itu. Tapi dari ketiga itu saya ingin memfokuskan kepada mendengarkan aktif dan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Jadi mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam kompetensi coaching ini, apa yang paling fundamental, seperti saja misalnya yang paling sangat ingin Ibu kembangkan, yang akan nanti saya amati dalam Ibu praktek coaching bersama Ibu Kristina? Yang paling saya ingin praktekkan adalah pertanyaan berbobot atau investigasi, Bu. Karena saya menganggap bahwa dengan investigasi yang tepat itu akan menjamin coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang akan dihadapinya. Demikian, Bu. Dari solusi-solusi yang nanti yang akan ditemukan oleh coach Ibu, nah, menurut Ibu indikator ketercapaian dari tujuan pertanyaan berbobot itu dari apa nanti kita melihat nanti? Apabila coach saya nanti mampu menarik kesimpulan suatu clue atau pemecahan masalah yang dia tawarkan sendiri dan dia menyimpulkan bahwa itu adalah pemecahan yang dianggap mampu memecahkan masalahnya. Jadi saya anggap dari pertanyaan berbobot itu akan berhasil apabila coach saya mampu menyimpulkan suatu dan merumuskan suatu suatu pemecahan masalah yang sudah digali oleh saya sebagai coachnya, begitu. Dari harapan-harapan Ibu yang tadi Ibu sebutkan, yang tadi Ibu telah sebutkan, harapan yang tadi Ibu telah sebutkan, semoga segera kita akan melakukan praktek coaching dan kompetensi-kompetensi yang Ibu miliki, yang Ibu harapkan, yang ingin Ibu kembangkan dapat muncul di praktek coaching kita, dan alur TIRTA itu akan terlihat dari praktek coaching kita pada saat ini, ya Bu. Nah, semoga apa yang menjadi permasalahan akan bertemu dengan solusi yang akan ditemukan sendiri oleh coaching Ibu, yaitu Ibu Kristina. Baik ya Bu, untuk mempersingkat waktu kita akan memulai praktek coaching kita pada hari ini. Semangat Ibu.
Oke, terima kasih. Oke. Bu Retina ada waktunya kan, Bu? Oh, ada. Saya free sekarang. Ini Bu, kebetulan ini kan Bu, saya kan wakil kurikulum nih. Nah, kemarin itu kan kita ada rapat. Nah, di rapat itu sudah dibuat batas pengumpulan modul ajar dan RPP. Iya. Nah, itu pengumpulannya sudah 2 minggu lewat, tapi guru yang baru mengumpulkan itu Bu masih hanya 5 orang guru. Nah, ini sementara kepala sekolah sudah menugaskan saya untuk mengumpulkan modul ajar keseluruhan guru-guru dan pengawas pun kemarin datang pula berkunjung. Nah, beliau meminta mana nih modul ajar dan RPP dari guru-guru. Nah, makanya saya ini agak-agak bingung nih Bu Retina. Oh, jadi mendungnya itu bukan karena apa, ternyata karena deadline pengumpulan RPP yang belum terpenuhi sampai hari ini. Jadi Iya sebagai Bu, AKS betul. kurikulum itu buat mendung ya Bu Iya, ya. mendung Bu, mendung. Iya betul ya Mbak, mendung. Oke, kalau boleh tahu Bu, tadi kan ada deadline, katanya deadline-nya 2 minggu ya Bu ya? Iya Bu. Iya, udah berapa orang yang mengumpul sejauh ini Bu? Yang mengumpulkan itu Bu baru 5 orang. Baru 5 Dari jumlah guru kita 20. 5 orang 20 dari orang. 20 orang. Jadi Iya. artinya masih seperempat ya Bu ya, seperempat Iya. yang mengumpul. Oke. Betul. Sejauh ini apa yang sudah Ibu Kristina lakukan untuk masalah deadline pengumpulan RPP ini Bu? Pak Nel. Pak Nel. Pak Nel. Ya, aku lagi itu loh Pak. Suara. Iya Bu, Maaf Bu, saya ulangi pertanyaannya. ada gangguan sedikit tadi. Iya. Jadi sejauh ini apa yang sudah Ibu Kristina lakukan mengenai pengumpulan RPP ini? Maksudnya tindakan Ibu Kristina terhadap jadwal deadline ini kepada teman-teman guru. Nah, itu Bu, karena sudah deadline kan Bu, jadi saya udah langsung share di WA group. Saya udah share di WA group. Nah, udah saya tuliskan nama-nama guru yang sudah mengumpul. Nah, itulah usaha yang saya buat Bu. Jadi artinya saya harap sih dengan saya men-share itu, ya guru-guru melihat, oh ini sudah ada yang ngumpul nih, deadline-nya sudah ada. Saya belum ngumpul, harusnya sih seperti itu kan Bu ya. Harusnya sih ketika mereka melihat, loh saya harus ngumpul ya. Itu. Tapi malah udah lewat saya share sampai sekarang, hari ini, masih 5 orang itu aja Bu yang ngumpul. Makanya saya pusing nih saya Bu. Masih 5 orang yang ngumpul. Ibu, 5 orang yang ngumpul ini, apakah mereka mengumpulkan itu ketika Ibu sudah men-share kabar itu di grup atau sebelumnya, Ibu? Nah, saya men-share ya betul ya. Ketika saya men-share itu 5 orang ngumpul. Itu Tapi udah sebelum ya? bukan Bu, sebelum saya share itu sudah adalah 2 orang yang mengumpul. Setelah saya share itu bertambahlah 3 orang. Nah, itu dia Bu. Jadi makanya masih 5 orang guru lah yang baru mengumpul sampai saat ini. Jadi artinya sewaktu Ibu belum share itu 2 orang. Sesudah di-share nambah 3 lagi ya Bu ya. Iya, Jadi ada Bu. peningkatan. Kalau boleh tahu Ibu, setelah Ibu men-share ini ada pembicaraan lagi lebih lanjut mengenai deadline pengumpulan RPP ini enggak lagi Bu? Nah, itu sih Bu rencananya sih nanti di rapat rutin. Rapat rutin kan ada sekali sebulan Bu. Rencananya sih maunya di situ lagi dibahas Bu. Di situ lagi dibahas dan nanti kepala sekolah mungkin akan yang langsung Bu menagih begitu Bu. Tapi artinya ketika deadline itu di rapat harusnya sudah terkumpul gitu ya Bu ya? Iya, harusnya Bu.
Nah, jadi kira-kira Bu, selain tadi men-share di WA Group supaya lebih cepat deadline-nya kita tercapai, apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan ya untuk apa tercapai kalau menurut Ibu ya, supaya deadline-nya lebih terkejar gitu. Karena jangan sebelum rapat RPP belum dikumpulkan gitu kan ya Bu ya. Iya, benar Bu Retina. Kira-kira apa ya yang bisa Ibu lakukan? Eh, Yang bisa dilakukan? jadi sewaktu itu yang saya lakukan Bu kan dengan cara men-share nih di WA Group. Terus Mhm, mhm, kemudian ketika saya berjumpa dengan beberapa guru, misalnya di ruang mhm, guru nih ya kan, atau mhm, jumpa pas lagi berselisih atau di mana, saya sih coba mengingatkan mereka sih. Saya mhm, dengan begini, Bapak Ibu jangan lupa ya deadline loh, RPP-nya, mhm, modul ajarnya, seperti itu. Hanya mhm, saja memang kebetulan memang Bu yang banyak mengeluh ini sih memang yang mereka membuat modul ajar, Bu. Kalau RPP, yang 5 guru itulah RPP, yang modul ajar mhm, ini, yang memang mhm. sama sekali belum ngumpul. Nah, Oke. kalau mereka sih bilang, "Bu, saya belum paham loh membuat Hmm, modul ajar ini kan baru, Bu," katanya. hmm, Nah, coba jadi saya bilang sih, "Coba Bu, Pak, lihat di ini, di guru berbagi atau coba lihat di Google," gitu saya sampein Bu ya, hmm, hmm, biar penyelesaiannya cepat gitu. Nah, kata hmm, mereka sih, "Belum ada contoh baku loh Bu," begitu hmm. kata mereka. Itu Oke, dia. jadi kelihatannya ini lebih banyak macetnya di ini ya Bu, modul ajar. Modul ajar Iya, betul Bu. larinya kepada eh, apa sih ketidakmampuan guru untuk membuat modul ajar karena belum ada standar yang baku kelihatannya Ibu Iya, ya. benar Bu, Hmm, benar. ada sesuatu yang bisa Ibu rencanakan untuk mengatasi ketidakmampuan teman-teman membuat modul ajar ini. Kira-kira rencana yang Ibu Kristina lakukan kira-kira Bu? Iya. Nah, jadi yang saya lihat itu kan Bu, ketika saya minta nih jumpa di mana, mereka kan mengeluh gitu kan. Nah, Hmm. terpikir sih oleh saya nanti Mhm. bagaimana ini saya sih rencananya mau jumpai kepala sekolah Bu, jumpai kepala Mhm. sekolah dan Mhm. sampaikan kepada beliau agar karena guru-guru ini sepertinya sulit gitu kan dalam Mhm. membuat modul ajar dan contoh Mhm. baku pun tidak ada karena Mhm. kurikulum merdeka ini kan Bu. Nah, jadi Mhm. saya sih ada niat rencana untuk menyampaikan bagaimana kalau kita mengadakan workshop gitu Bu. Oh. Workshop dengan memanggil narasumber dan Mhm. narasumber itu datang, kemudian kita langsung belajar sama gitu, belajar sama Mhm. bagaimana sih cara membuat modul ajar yang baik dan benar. Nah, minimal ketika itu langsung maksudnya dipraktekkan gitu, Bu. Mhm. Ya, dipraktekkan langsung dengan harapan dipraktekkan itu guru-guru bisa membuat modul ajar sendiri. Seperti itu sih Bu rencana saya. Cuman belum saya jumpai nih kepala sekolah. Bagus sekali rencana Ibu, Bu. Artinya nanti Ibu nggak buntu sendiri. Tadi Ibu berencana menjumpai kepala sekolah untuk mengatasi bahwa ternyata macet ini kawan-kawan merasa karena tidak mampu. Dan Ibu sudah mengasih ada di dalam pikiran Ibu solusinya itu memang kayaknya kawan-kawan ini perlu dibantu deh dengan cara membuat suatu workshop untuk pembuatan materi ajar dengan menjumpai kepala sekolah. Tapi sejauh ini Ibu belum menjumpai Bu ya kepala sekolah ya? Iya, Bu, belum. Itu Oh iya. karena saya masih mencoba melihat apa sih masalah mereka ini gitu kan. Karena Hmm. udah di-share di WA group. Karena sebenarnya di-share di WA group kan Bu secara tidak langsung kan sepertinya itu kan udah peringatan nih kan. Karena udah kita buat di situ sesuai dengan hasil rapat, kesepakatan kita bersama Bapak Ibu, deadline pengumpulan modul ajaran IPP adalah tanggal sekian gitu. Hmm. Jadi sudah lama nih deadline-nya ya kan Bapak Ibu kan Bu. Nah, tapi mereka masih seperti itu. Jadi saya memang mencoba itu mempelajari apa sih penyebabnya seperti itu. Jadi terpikir sih rencana seperti itu Bu Retina. Itu gimana ya kira-kira ya Bu? Bagus sekali Bu. Kalau saya melihat sebenarnya Ibu sudah tidak stuck di masalah. Ibu sudah memikirkan solusi-solusinya tadi menjumpai kepala sekolah, tapi sampai sekarang kan belum dijumpai. Jadi kira-kira kapan ini Ibu bisa menjumpai kepala sekolah rencananya? Harusnya secepatnya ya Bu ya. Karena Oke. memang kan deadline-nya pun sudah lewat dari 2 minggu dan
pengawas pun malah sudah minta lagi ketika karena ini kan Bu, pengawas manajerial itu kan selalu hadir nih Bu di sekolah, ya. Beda lagi dengan pengawas bidang studi masing-masing. Nah, jadi pengawas manajerial ini Bu, malah beliau itu minta lagi, minta dalam bentuk kopi. Oh, dalam Iya, bentuk. filenya ya, beliau itu minta file dalam bentuk artinya filenya itu dikirimkan. Jadi setiap modul ajar itu dikirim. Dan yang diminta beliau itu pula yang belum, artinya belum ada. Dan sampai saat ini saya malah menjawab, mohon maaf Bu, belum selesai seperti itu. Jadi memang sih harus secepatnya sih Bu, itu yang belum saya kerjakan. Harus Oke. secepatnya saya jumpai kepala Kalau sekolah. boleh tahu Bu, secepatnya ini, kapan kira-kira dalam tenggat waktu seminggu ini Ibu menjumpai kepala sekolah? Kalau nanti kepala sekolah besok datang, mungkin besok saya jumpai langsung lah Bu. Oke. Melihat Ya, inilah. jadi artinya kalau besok kepala sekolah datang, Ibu akan segera menjumpai. Nah, Iya. setelah tadi Ibu kan setelah menjumpai kepala sekolah, ada Ibu berencana setelah jumpa kepala sekolah itu kan Ibu ingin memaparkan pembuatan workshop gitu ya, Iya benar. untuk istilahnya melatih guru-guru kita membuatkan materi ajar ini. Sejauh ini sudah ada rencana Ibu siapa yang akan dihubungi Yang untuk narasumbernya ya Bu. untuk narasumber? Menurut saya sih, saya akan mencoba menghubungi Bapak Kepala Sekolah juga sih Bu, agar beliau saja yang mencari narasumber yang tepat gitu. Karena pasti kepala sekolah itu pasti sudah tahu, sudah mengenal ya siapa yang kira-kira mampu ya yang punya kemampuan dalam membuat modul ajar. Karena modul ajar ini kan Bu hal yang baru masih ya, masih beberapa sekolah yang menerapkan dan itu masih beberapa sekolah-sekolah penggerak seperti itu Bu. Saya rasa sih kepala sekolah nanti yang mencari narasumbernya langsung Bu. Oke, bagus sekali Bu rencana Ibu. Kalau saya melihat ini, Ibu tadi akan berbicara dengan kepala sekolah dan juga di situ menyampaikan juga tentang rencana Ibu untuk membuat suatu workshop pelatihan pembuatan materi ajar ini. Kalau saya boleh tahu Ibu, apa indikatornya istilahnya masalah Ibu deadline RPP ini kebuntuan Ibu sudah teratasi kira-kira Bu? Ketika kebuntuan saya teratasi ya pastinya dengan di mana Bapak Ibu guru bisa mengumpul lah Bu. Artinya ketika mereka sudah mengumpulkan modul ajar dan RPP-nya, tentu saya nggak buntu lagi ya, karena ketika pengawas meminta mana modul ajar dari sekolah kita, itu bisa saya saya sampaikan atau saya kumpulkan seperti itu ya. Karena ketika beliau minta kepada saya ini nih Bu, beliau minta mana nih gitu kan. Tapi belum ada modul ajar pula itu yang diminta memang Bu. Iya. Nah, jadi kalau bisa itu teratasi ya tentunya saya pasti sudah mengurangi atau bahkan pemikiran saya nggak buntu lagi ya Bu ya. Jadi artinya Bu, kalau nanti sudah ada persetujuan dari kepala sekolah tentang workshop ini, Ibu yakin ini bisa menyelesaikan masalah Ibu kira-kira? Saya yakin Bu, yakin. Oke, yakin. Jadi artinya Ibu yakin, artinya yang Ibu lakukan adalah pertama kali berbicara dengan kepala sekolah, di mana di situ Ibu akan menyampaikan bahwa untuk mengatasi hal yang seperti ini sebenarnya sumber permasalahannya ada dari ketidakmampuan guru-guru, dan itu Ibu atasi dengan cara untuk memanggil seorang instruktur atau tutor yang akan memberi pelatihan tentang pembuatan materi ajar gitu ya kan Bu ya. Nah, jadi kalau saya boleh tahu Ibu, dengan adanya rencana yang pertama dan kedua tadi menghadap kepala dan sekolah dan pemanggilan narasumber ini, apakah kebuntuan yang Ibu alami atau stuck Ibu bisa berkurang sedikit Ibu? Pasti Bu, pasti sangat pasti berkurang Bu, pasti. Saya yakin itu. Karena memang ya masalah dari guru-guru sih itu. Jadi mereka
Saya memang kemarin itu kan mencoba berbincang-bincang dengan mereka ketika istirahat seperti itu kan, atau ketika kami kumpul di ruang guru. Nah, itu yang saya tanya komunikasikan sama guru-guru. Kok bisa belum ngumpul sampai sekarang? Nah, gitu. Jadi disitulah saya komunikasi dengan mereka dan disitulah mereka menyampaikan, susah loh Bu buat modul ajar ini loh. Maunya ada lah yang ngajari kita seperti itu. Makanya ketika mereka mengusulkan mereka mengajari kita katanya, langsung saya berpikir memang iya, oh berarti harus buat workshop ini karena mereka memang itu yang mereka inginkan gitu. Jadi dengan harapan sih, dengan dipenuhinya harapan mereka itu dengan adanya workshop belajar, ya harapannya sih Bu, setelah workshop itu pun ya maunya setiap rapat rutin ya, setidaknya kita luangkan waktu 15 menit atau 10 menit seperti itu misalnya setiap rapat untuk membahas modul ajar sehingga memang guru-guru itu menjadi apa ya, handal gitu ya, handal mampu membuat modul ajar sendiri. Oke, jadi artinya masalah Ibu sudah bisa Ibu pecahkan, artinya setelah secepatnya berjumpa dengan kepala sekolah. Tadi Bu, saya boleh tahu secepatnya tadi kapan itu tadi ya Bu ya? Besok ya? Iya besok Bu, kalau kepala sekolah hadir besok Bu, kalau tidak ada halangan, karena kepala sekolah Bu kadang kan mau juga ke dinas gitu kan Bu. Nah, kalau beliau hadir besok di sekolah, pasti segeralah saya langsung jumpai dan menyampaikan rencana ini Bu. Oke, setelah ini Ibu jumpa dengan kepala sekolah, Ibu akan sampaikan dengan guru-guru di WA Group atau langsung Bu, secara langsung? Hasil perjumpaan Ibu biasanya sih Bu, kita buat pengumuman di WA Group sih, buat pengumuman di WA Group, ya. Jadi langsung kita buat pengumuman di WA Group, mengundang Bapak Ibu guru untuk menghadiri workshop seperti itu. Nah, langsung kita buat materinya adalah membuat pembuatan modul ajar dan kemudian biasanya sih kita buat langsung di situ misalnya alat dan bahan yang dibawa oleh guru itu adalah misalnya laptop seperti itu. Jadi memang kita minta di situ langsung kita membuat langsung praktek membuat modul ajar sehingga harapannya di pertemuan workshop yang pertama itu pun Bapak Ibu guru sudah bisa minimal membuat modul ajar 1 atau 2 kali pertemuan sih Bu. Oh, bagus. Ternyata luar biasa, Bu. Saya melihat dari masalah Ibu justru masalah stucknya RPP justru nanti akan membuka begitu banyak peluang ini kelihatannya, Bu ya. Peluang untuk kemajuan guru-guru juga khususnya sekolah Ibu dan Ibu sebagai PKS kayaknya justru stucknya ini justru akan membuka peluang-peluang baru untuk kemajuan sekolah Ibu. Jadi tadi Ibu berencana yang Ibu sudah rencanakan adalah pertama menjumpai kepala sekolah, ya kan Bu? Kemudian kedua membicarakan tentang rencana workshop di mana beliau sendiri yang akan Ibu usahakan untuk mencari dan berikutnya adalah menyampaikan hal ini kepada rekan-rekan guru, baik melalui WA Group ataupun secara langsung ya Bu ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ibu terkait rencana ini? Mungkin sejauh ini sampai mungkin itu aja sih Bu rencananya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa langsung saya kerjakan lah Bu. Nah, oke lah. Jadi Bu, kira-kira Ibu melihat indikator ketercapaiannya, artinya ketercapaian RPP ini apabila teman-teman sudah mampu membuat materi ajar, iya benar Bu, dan akhirnya mengumpulkan RPP. Jadi artinya beban masalahnya bisa berkurang ya Bu. Jadi iya, benar, Bu. ini tadi saya melihat rencana yang sangat bagus dari Ibu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika teman-teman sudah mengumpulkan RPP dan deadline-nya adalah seminggu ke depan kita akan berbincang lagi Ibu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas lagi untuk melihat apakah di dalam pelaksanaan workshop atau berjumpa dengan kepala sekolah ini ada hal-hal yang mungkin muncul lagi justru dari permasalahan ini. Oke, ada yang kita tanyakan lagi, Bu Kris? Mungkin hari ini cukup sih, Bu. Terima kasih ya, Bu Retina, atas bincang-bincangnya hari ini ya, Bu. Oke, terima kasih. Saya yakin Ibu Kristina ini pasti berhasil. Ini bukan hanya mengatasi masalah Ibu, tapi juga masalah
untuk teman-teman juga. Jadi satu masalah yang Ibu punya, solusi yang Ibu tawarkan bisa mengatasi semua permasalahan guru yang ada di sekolah Ibu. Tetap semangat ya Ibu Krisna. Selamat berjuang ya Bu ya. Tetap Oke semangat. Bu, terima kasih Bu Retina. Sukses buat kita ya Bu Retina. Oke, terima kasih, sukses juga. Selamat sore Ibu.